Nyantol lagi nih cuy dari salah satu aplikasi peminjaman online yang telah kembali viral setelah sekian lama, dan tentunya saudaranya ini banyak banget. Ntar gua jelasin dah di akhir video. Dan buat kalian yang mengetahui apakah aplikasi ini recommended untuk dirawat atau digalbay, dan gua masih bingung nih cuy, apakah akan dirawat atau digalbay. Buat kalian yang tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Dan tentunya di aplikasi tanpa banyak amunisi, cukup KTP dan rekening saja, dan bisa digalbay, bisa lunas tanpa dibayar. Buruan habisin limitnya sebelum orang pada borong ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap kuat, dan tetap sehat selalu ya, dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi kalian jangan sampai kecolongan, dan tentunya tetap gunakan masker jikalau ingin beraktivitas di luar rumah. Patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan selalu. Dan tak lupa tetap berolahraga dan juga konsumsi makan makanan yang bergizi agar senantiasa imun kalian terjaga dan tidak turun ya. Nah oke, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah kalian udah pada berhasil merawat, ataukah kalian udah dapat info lagi terkait aplikasi-aplikasi pinjol yang lagi ramai kali ini? Ataukah dompet kalian udah nggak nampung lagi dengan duit galbay akibat pencairan yang banyak ya? Karena memang pencairan saat ini lagi meningkat ya cuy. Apalagi di pinjol-pinjol ilegal tuh. Waduh, yang para joki, para galbayers, para pinjolers pasti kegirangan banget ya. Namun ya, walaupun banyak yang dicairkan, tetapi juga untuk pembuatan amunisi agak sedikit sulit ya. Karena ya udah diborong juga sih. Jadi bukan limit kuota pengajuan juga yang diborong, melainkan amunisi juga pasti udah pada diborong ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana ini lagi ramai dibahas di grup-grup pinjol Facebook, dan tentunya lagi naik daun kembali setelah sekian lama dia sempat vakum atau gimana ya, mungkin aplikasinya dulu udah bangkrut atau gimana. Dan untuk di aplikasi ini dia saudaranya ada Tunai Go, kemudian Go Kredit, dan lain-lain ya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Dan tentunya di aplikasi ini bisa digalbay ya. Udah banyak orang kok yang galbay di aplikasi ini, dan tentunya juga gua udah pernah galbay di aplikasi ini sebelumnya. Namun ya tentunya limitnya masih kecil, tetapi limit kali ini lumayan gede sih ya. Walaupun peminjam baru dan juga baru pertama kali lagi meminjam setelah dia viral. Dan alhamdulillah dapat limit yang lumayan gede, walaupun memang tetap ada biaya pemotongannya ya. Tapi cukup lah untuk bisa duit jajan, bisa beli gorengan, dan lain-lain ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, di sini kalian bisa lihat saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 1.200.000 ya. Namun di sini adalah total pembayarannya. Ntar kita lihat ke detailnya ya. Dan dia akan jatuh tempo pada tanggal 10 bulan 8 2021 ya. Namanya juga pinjol ilegal cuy, jadi jangan berharap bisa dapat limit ataupun tenor yang tinggi ya. Palingan hanya 7 hari, 8 hari, walaupun mereka menawarkan dengan limit tenor yang tinggi ataupun tenor yang lama, ya pastikan jangan terpancing dengan hal-hal seperti itu ya. Nah, oke, kita langsung lihat saja untuk detailnya. Di sini untuk detailnya nominal peminjaman saya 1.200.000, yang dikenakan biaya bunga yaitu tinggi banget nih cuy, 365 hari, apalagi untuk tenornya hanya 7 harian. Di sini jumlah pembayaran yang harus gua kembali 1.200.000. Sebenarnya agak sedikit lebih bagus sih ketimbang aplikasi pinjol ilegal lainnya, karena di sini kita nominalnya 1.200.000, tetap yang dikembalikan juga 1.200.000 cuy. Jadi nggak terlalu mencekik ya, walaupun memang tetap pasti mencekik ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan aplikasi pinjol ilegal lain, ini masih mendingan ya. Soalnya ada beberapa aplikasi pinjol ilegal tuh, kalau kita misalkan pinjam 1.200.000, dicairkan itu kurang lebih 700 atau mungkin 800 karena ada biaya pemotongan, yang dikembalikan lebih daripada peminjaman pokok. Misalkan yang dikembalikan 1.400.000 atau 1,5. Nah itu waduh, bikin dompet menjerit banget ya cuy. Apalagi kalau kalian yang pengen membayar ataupun pengen merawat, ya mending dipikir-pikir terlebih dahulu deh. Tetapi ya kalau saran saya mending ke pinjol legal saja kalau memang kalian ingin
membayarkan ya. Kalau nggak niat galbay, mending jangan di sini ya cuy. Biasanya sih orang-orang yang hajar di aplikasi ini ataupun yang borong ya memang untuk digalbayin saja ataupun mungkin dirawat dan lain-lain. Nah, di sini gua meminjam pada tanggal 3 bulan 8 2021, kemudian langsung di ACC pada hari itu juga. Setelah itu mendapatkan tenor 7 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 bulan 8 2021. Nah, di sini gua nggak mengajukan dengan menggunakan banyak amunisi ya, karena memang stok amunisi saat ini lagi berkurang banget. Dan juga untuk di aplikasi ini sih, walaupun dia meminta banyak dokumen, tetapi dia sifatnya opsional, jadi nggak terlalu membutuhkan amunisi dokumen sih ya sebenarnya. Nah, sebentar juga gua akan memberi tahukan cara pengisiannya dan juga sampai ke pengajuannya ya, karena masih ada stok data saya, jadi ya sekalian aja deh buat ngajuin ya, siapa tahu nanti bisa di ACC ya. Dan kita langsung saja ya ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tunai-Lite. Dan untuk aplikasi Tunai-Lite ini kode OTP-nya gua nggak tahu apa, soalnya pada saat gua pengen ngajuin ini itu mendapatkan kode OTP dari atas nama orang ya teman-teman, jadi bukan dari Fintech Asia ataupun bukan dari Kotak Koin atau kode OTP lain-lain ya. Jadi dia hanya nama orang dan langsung ada kode OTP di bawah. Jadi buat kalian yang mengetahui saudaranya bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Namun di aplikasi ini ada beberapa saudaranya yang gue tahu, misalkan seperti GoCredit, TunaiGo, dan apalagi ya, gua lupa ya cuy. Nah, itu saudaranya. Sebenarnya masih banyak sih, karena tampilan nama aplikasinya itu mirip banget dengan beberapa aplikasi yang gua udah pernah lihat sebelumnya ataupun gua pernah ngajuin, tetapi nggak bisa gua pastiin hanya dari look dan penampilannya itu saudara ya cuy, melainkan harus dari kode OTP-nya. Nah, oke. Dan untuk di aplikasi ini mungkin buat kalian yang masih pertama kali meminjam belum pada tahu ya, dan sebenarnya aplikasi ini udah lama tetapi dia meredup, mungkin habis duitnya digalbain atau mungkin bangkrut atau gimana ya, dan akhirnya dia kembali ramai melakukan pencairan lagi. Nah, makanya tuh orang-orang pada borong, soalnya aplikasi yang telah viral kembali itu pencairannya gila-gilaan cuy, dan ya orang-orang pada serbu buat dapat duit gratis ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tunai-Lite, pinjaman online cepat cair dari KSP Dana Kemitraan Industri. Dan untuk aplikasi ini tentunya kalian bisa dapatkan melalui link yang gua sudah sediakan di deskripsi. Tinggal kalian klik, download, dan langsung ajukan ya. Tetapi kalau kalian mau pikir-pikir dulu ya, lebih baik simpan saja dulu aplikasinya. Jangan sampai nanti udah keburu dihapus aplikasinya ya, terus kalian pengen ngajuin dan udah nggak ada ya, ntar kalian nyesal sendiri ya. Minimal ada dulu di handphone kalian walaupun kalian nggak masuk terlebih dahulu, dan nanti kalau kalian sudah fix pengen ngajuin ya baru kalian ajukan ya. Nah, untuk di aplikasi ini masih ilegal dan belum terdaftar di OJK, dan tentunya gua nggak tahu apakah aplikasi ini ada di App Store atau enggak ya. Boleh kalian cek saja dulu. Dan untuk di aplikasi ini dia baru mencapai 500.000 download dengan peningkatan yang lumayan tinggi sih untuk jumlah downloadnya, soalnya lagi viral juga. Dan di sini untuk ratingnya masih jelek banget, 3,3 ulasan 9.000. Dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya ya hanya gini-gini doang ya cuy, nggak ada yang spesial. Dan di sini kita langsung lanjut saja. Nah, seperti biasa buat kalian yang masih pertama ingin meminjam ataupun masih pemula ya, saran saya sih lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam ini. Jangan asal ngajuin saja, jangan asal terpancing dengan pancingan dari pinjol ilegal ini. Tentunya kalian harus ketahui bahwa meminjam di pinjol ilegal itu mempunyai resiko ya. Nah, untuk tenornya dia katakan 61 hari hingga dengan 180 hari, limit pinjamannya 8 juta, suku bunganya dia katakan efektif, maksimal suku bunga tahunannya 56%. Namun jangan terpancing dengan penawaran seperti ini ya, apalagi ini pinjol ilegal. Kemudian di sini kalian bisa lihat untuk keunggulannya, dia jelaskan juga syarat-syaratnya harus warga negara Indonesia berusia 21 hingga dengan 50 tahun. Nah, ini yang menjadi sedikit ambigu ya cuy. Dia katakan di sini syaratnya 21 tahun, tetapi ada beberapa orang kemarin yang coba ngajuin dengan umur 20 dan itu bisa langsung masuk. Gua nggak tahu apakah digonik atau enggak, tetapi biasanya sih itu dengan cara gonik ya teman-teman. Tetapi nggak dijelasin sih, gua juga lupa untuk nanya. Nah, jadi buat kalian yang berusia 18, 19, 20 bisa coba kalian gaskan saja. Entah itu kalian mau gonik atau enggak ya, coba saja dulu, siapa tahu bisa nyantol ya. Soalnya kadang tuh di detail sama di aplikasinya berbeda ya. Katanya 21 tahun ternyata bisa 19, ataupun katanya 18 ternyata nggak bisa untuk umur 18 dan lain-lain ya. Nah, kemudian harus memiliki KTP. Untuk KTP-nya ini harus KTP digital ya teman-teman.
karena belum ada orang yang bisa lolos sih untuk KTP biasa ataupun KTP lawas ya. Nah, kemudian di sini memiliki rekening pribadi, memiliki nomor telepon dan lain-lain. Oke, selanjutnya untuk aplikasinya dia dirilis sejak 1 Desember 2019. Nah, ini awal-awal dia viral dulunya ya. Udah lama juga sih untuk aplikasi ini. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan taman awal dari aplikasi Tunai Lite ya. Nah, ini kita harus konfirmasi terlebih dahulu. Dan seperti biasa ini memang limitnya tinggi untuk penawaran di awal ya. Jadi otomatis kita bisa dapat di 1,5, 1,2 dan lain-lain, walaupun yang pencairannya itu agak rendah ya karena ada biaya pemotongan. Namun nggak masalah, yang penting limit awalnya tinggi, walaupun mendapatkan potongan masih bisa tetap tinggi juga sih ya. Nah, sini kemudian tertulis ulasannya otomatis, pencairan cepat dan mudah diajukan katanya ya. Dan di sini dia wilayah jangkauannya seluruh Indonesia. Nah, rata-rata tuh aplikasi pinjol yang ilegal dia mengandalkan jangkauan seluruh Indonesia karena dia nggak mempunyai DC lapangan ya, melainkan DC-nya ini hanya melalui online saja. Tetapi kalau untuk pinjol yang legal OJK itu kadang nggak memiliki jangkauan seluruh Indonesia karena dia harus menyiapkan DC lapangannya, kemudian juga fasilitas dan lain-lain ya. Nah, makanya agak sedikit sulit sih kalau kita mengajukan di pinjol legal OJK, apalagi kalau kalian nggak masuk di wilayah jangkauannya. Kemudian di sini kalian harus mempunyai rekening dan KTP. Setelah itu kalian tekan pinjam sekarang di sini. Nah, ini mereka meminta untuk mengambil gambar dan merekam video, mengakses lokasi perangkat, melakukan dan mengelola panggilan telepon. Ini semuanya ini kalian harus pastikan terlebih dahulu handphone kalian itu udah aman ya. Nah, untuk informasi identitas dirinya di sini dia jelaskan ya, dan di sini udah selesai. Kemudian untuk informasi pribadinya, nah ini untuk informasi pribadinya harus kalian samakan dengan yang ada di KTP. Untuk alamat tempat tinggalnya ini kalian tinggikan saja ya. Soalnya ini berpengaruh juga untuk skor kredit ya. Nah, di sini kalian masukkan semuanya. Setelah itu langkah selanjutnya ada informasi pekerjaan. Nah, informasi pekerjaannya sih kalian bisa pilih apakah statusnya bekerja, pengangguran atau pensiun dan lain-lain. Sini coba kita tulis pengangguran, dan di sini untuk jabatannya sih nggak ada sih ya harusnya. Tetapi kok di sini tetap dia meminta. Nah, coba kita pilih saja untuk wirausaha ya. Setelah itu nama perusahaannya, dan di sini kalian masukkan saja seperti biasa. Soalnya kalau di aplikasi pinjol lain, kalau kita pilih pengangguran itu nggak ada lagi nih untuk pengisian kolom seperti ini ya. Nah, ini dia tetap ada, makanya tetap isikan saja seperti biasa. Untuk nomor telepon perusahaannya ini menggunakan format nomor telepon handphone ya, jadi bukan nomor telepon rumah ya. Untuk jenis perusahaannya kalian bisa pilih. Nah, untuk gajinya ini bisa kalian tinggikan saja kalau nggak memasukkan slip gaji ya, agar skor kreditnya naik. Dan di sini setelah itu tanggal selanjutnya. Untuk kontak daruratnya ini kalian bisa pilih hubungannya dulu. Yang penting masih keluarga terlebih dahulu, bisa kalian pilih di sini. Kemudian temannya ya, teman kalian. Kemudian untuk kondar yang ketiga ya. Nah, ini kalian masukkan dan ini pastikan aktif. Mau nomornya itu nomor kalian sendiri ataupun mungkin nomor siapa saja, tetap harus dipastikan aktif. Soalnya kita nggak tahu apakah aplikasi ini nelponnya di kondar atau di nopeng ya. Dan satu lagi, jangan masukkan nomor nopeng kalian ke nomor kondar ini karena mereka itu bisa mengakses ya, dan bisa saja kalian di autol. Nah, setelah itu langsung kalian tekan di sini pinjam sekarang ya. Nah, di sini ada informasi data diri. Sini langsung kalian tekan pinjam sekarang dan otomatis pengajuan kalian akan ditinjau ya. Nah, setelah itu kalian tinggal menunggu beberapa jaman dan kalian akan mendapatkan hasil dari aplikasinya apakah di ACC atau di autol. Dan kalau udah di ACC, saran gua langsung saja kalian periksa m-banking kalian, soalnya dia ini nggak mempunyai notif apakah duitnya udah masuk atau enggak ya. Dan kemarin sih gue juga nggak terlalu perhatiin ya, hanya tiba-tiba membuka m-banking ternyata ada transferan ya. Dan untuk notifikasi seperti SMS udah dicairkan atau enggak itu nggak ada sama sekali ya. Nah, jadi kalaupun kalian pengen ngajuin, lebih baik saran gue masukkan rekening yang mempunyai m-banking biar kalian nggak repot-repot bolak-balik ke ATM ya untuk mengecek ya teman-teman. Nah, dan juga langsung saja kalian tarik, langsung saja kalian gaskan.
Kalau mau kalian rawat ya silakan, kalau enggak ya juga ya langsung saja digalbay ya. Dan juga gue sih masih bingung apakah digalbay atau dirawat sih untuk di aplikasi ini ya. Soalnya biasanya kalau aplikasi pinjol yang naik daun seperti ini, pasti saudaranya juga tuh ada yang naik daun. Tetapi gue lagi nunggu info terkait aplikasi ini. Tapi kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online tunai Lite. Dan untuk kalian yang pengen ngajuin, jangan ajukan di siang hari atau di pagi hari atau di sore hari, apalagi di malam hari, karena itu otomatis limitnya nggak ada ya. Apalagi udah pada diborong ya. Jadi jangan berharap bisa dapat kuota di jam-jam akhir kalau aplikasinya lagi naik daun seperti ini ya. Pasti udah numpuk banget tuh pengajuan dan pencairan ya. Nah, dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.